Halo semuanya, soal jodoh ini topik yang nggak ada habisnya ya. Sebenarnya jodoh itu udah ditakdirkan atau kita yang milih sih? Nah, di bahasan kali ini kita bakal kupas tuntas soal ini lewat pandangan dari Ustadz Abdul Somad. Oke, kita langsung aja ya ke pertanyaan utamanya, pertanyaan yang kayaknya semua orang pernah pikirin. Jodoh itu takdir yang tinggal kita tunggu datang atau sebuah pilihan yang harus kita perjuangkan mati-matian? Untuk bisa jawab itu, kita perlu paham dulu satu konsep penting dalam Islam, namanya Lauhil Mahfuz. Ini semacam kitab takdir gitu, di mana semua hal, termasuk nasib kita, katanya sih udah tertulis di sana. Nah, Ustadz Abdul Somad ngasih penekanan yang menarik banget di sini. Justru karena kita ini nggak bisa ngintip apa yang tertulis di sana, makanya kita itu diperintahkan buat berusaha, buat berikhtiar. Jadi kita nggak bisa tuh cuma duduk manis, pasrah, nungguin takdir datang sendiri. Jadi, poinnya di sini tuh apa? Pilihan dan usaha kita itu ternyata bukan dua hal yang berbeda sama takdir. Malah, sebaliknya, justru lewat usaha itulah takdir kita terungkap. Jadi bukan kita ngubah takdir ya, tapi usaha kita itu ibarat membuka halaman buku takdir yang emang udah tertulis untuk kita. Oke, jadi kita sepakat ya harus usaha. Pertanyaannya sekarang, gimana cara milihnya biar nggak salah? Nah, dalam Islam ternyata ada panduannya, ada kerangkanya yang jelas banget. Biasanya ada 4 kriteria utama nih yang jadi pertimbangan. Nah, dari keempat ini, Nabi Muhammad menyarankan kita buat memprioritaskan agamanya. Tapi, ya namanya juga manusia ya, pengennya kan yang paket komplit. Ustadz Abdul Somad punya cerita lucu nih soal ini. Haha, jawaban yang cerdas sekaligus nusuk ya. Ini tuh ngingetin kita banget, kalau pernikahan itu bukan ajang nyari orang sempurna. Nggak akan ada. Cerita ini tuh semacam tamparan humoris, biar kita semua tetap realistis gitu loh dalam pencarian. Proses perkenalannya sendiri dalam Islam itu namanya ta'aruf. Tujuannya simpel, transparansi dan kejujuran dari awal. Dan uniknya, ada dua hal praktis yang disarankan untuk jadi fokus. Lihat wajahnya dan lihat telapak tangannya. Kenapa dua hal itu? Ya, tujuannya jelas banget. Biar nggak beli kucing dalam karung. Biar kedua belah pihak itu sama-sama masuk ke pernikahan dengan mata yang melek. Dengan penerimaan yang tulus, bukan karena kaget di tengah jalan. Nah, setelah proses memilih selesai dan pernikahan dimulai, disinilah perjalanan cinta yang sebenarnya baru akan diuji. Ada sebuah pergeseran yang penting banget untuk dipahami, yaitu dari yang namanya mawaddah menjadi rahmah. Nah, ini nih perbedaannya. Mawadah itu ibarat percikan di awal, ketertarikan yang biasanya karena visi, karena hal-hal luar. Seru sih, tapi itu baru awalnya. Seiring berjalannya waktu, idealnya cinta itu berevolusi jadi rahmah. Ini levelnya lebih dalam. Ini adalah rasa sayang yang tulus, yang justru fungsinya buat menutupi kekurangan pasangan, bukan malah nuntut kesempurnaan. Ngomongin soal penerimaan, ini nyambung banget sama konsep sekufu atau kesetaraan. Dan ini bukan soal harus sama persis ya. Ustadz Abdul Somad lagi-lagi punya cerita yang ngena banget tentang temannya yang menikah dengan keluarga yang status sosialnya jauh di atas dia. Coba bayangin, rasa takut sekecil itu, takut temennya naikin kaki di kursi, itu cerminan besar loh. Itu nunjukin gimana kesenjangan status bisa ngegrogoti rasa percaya diri seorang suami, bahkan di rumahnya sendiri. Nah, inilah inti dari sekufu. Ini bukan soal harta, tapi soal level kenyamanan, di mana dua-duanya merasa aman, setara, dan punya martabat. Oke, kita realistis aja. Gak ada pernikahan tanpa konflik kan? Pasti ada. Nah, Al-Quran ternyata udah ngasih semacam SOP-nya loh kalau ada masalah serius. Caranya bijaksana banget. Libatkan penengah, satu dari keluarga cowok, satu dari keluarga cewek. Tujuannya jelas, selesaikan masalah secara privat dan dewasa, bukan malah bikin drama publik. Dan ini peringatan keras buat zaman sekarang, zaman media sosial. Begitu konflik rumah tangga diposting, diumbar ke publik, tujuannya langsung bergeser. Bukan lagi cari solusi. Tapi, siapa yang paling benar, siapa yang dapat simpati, ini bahaya banget. Karena yang ada, malah gengsi dan harga diri yang ngehalangin jalan damai. Nah, sekarang pertanyaannya gimana semua nasihat ini bisa relevan sama kecemasan zaman sekarang? Terutama buat anak-anak muda, Gen Z misalnya. Salah satu kecemasan paling umum, paling gede, itu soal duit. Soal finansial. Aduh, aku belum mapan nih. Gaji masih UMR, gimana mau nikah? Ini ketakutan yang valid banget. Dan ternyata Al-Quran secara spesifik menjawab kekhawatiran ini dengan sebuah janji. Pesan di baliknya itu kuat banget.
Ini bukan berarti kita disuruh modal nekat tanpa usaha sama sekali ya, bukan. Tapi ini soal menggeser mindset. Dari yang tadinya takut, menjadi yakin bahwa justru pernikahan itu sendiri bisa jadi salah satu pintu pembuka rezeki. Mengubah rasa takut jadi iman. Karena pada akhirnya, tujuan utama dari pernikahan itu kan untuk menemukan sakinah, ketenangan jiwa. Pernikahan itu tentang membangun hidup bareng-bareng, bukan nungguin hidup jadi sempurna dulu baru berani mulai. Ketenangannya itu justru ada di dalam prosesnya, di perjalanannya, bukan cuma di tujuan akhir. Dan mungkin inilah kesimpulan paling penting dari semua obrolan kita, bahwa pernikahan itu bukan tentang dua orang sempurna yang akhirnya bertemu. Bukan, tapi tentang dua orang yang nggak sempurna, yang sadar dan berkomitmen untuk saling melengkapi satu sama lain. Tujuan akhirnya itu jauh lebih besar dari sekedar hidup bahagia di dunia. Ini soal mengubah perspektif. Pernikahan bukan cuma kontrak sampai maut memisahkan, tapi sebuah perjalanan spiritual panjang dengan tujuan sampai surga kita bersama lagi. Nah, ini jadi bahan renungan buat kita semua ya. Apa sih tujuan sejati dari hubungan yang lagi kita cari, atau bahkan yang lagi kita jalani sekarang?